Halo sob, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang perjalanan naik bus antar kota, antar provinsi dari Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatera Barat menuju Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Selamat menyaksikan. Start sekitar jam 17.40 sore dari Sungai Rumbai. Sekitar kurang lebih 8 jam melakukan perjalanan, sampailah kita di rumah makan Simpang Raya Bayung Lincir. Dan bagi Anda yang ingin buang air dan yang ingin melakukan sholat isya, bisa kita lakukan. Dan bagi Anda yang lapar, bisa makan di rumah makan Simpang Raya ini. Setelah istirahat sebentar, kita lanjutkan perjalanan kita kembali. Sekitar jam 5.30 pagi, kita memasuki SPBU Talang Kelapa, Kota Palembang. Dan bagi yang ingin sholat subuh, silahkan laksanakan sholat subuhnya dulu. Setelah selesai sholat subuh, kalau ada yang ingin minum kopi, di sini juga ada pedagang kopi keliling pakai motor. Harganya lumayan murah, cukup 5.000. Nah, dan inilah dia yang dagang kopi untuk di sekitaran SPBU Talang Kelapa, Kota Palembang. Kebanyakan ibu-ibu pakai motor. Setelah selesai sholat subuh, isi sholat dan minum kopi, kita lanjutkan perjalanan kembali. Sekitar jam 6 pagi kita sudah memasuki Kota Palembang. Kota yang cukup bagus dan rapi dan bersih. Ini adalah di atas jembatan, di atas Sungai Musi. Perjalanan ini sangat menyenangkan. Setelah melakukan perjalanan beberapa jam, kita akan memasuki tol. Dan di rest area tol Tebanggi Besar Kayu Agung, mobil yang kita tumpangi mengisi bahan bakar dulu. Di sini berhenti kita ada kurang lebih sekitar 30 menit. Dan bagi yang pengen buang air, di sini kita bisa juga buang air di toilet terdekat. Setelah selesai mengisi bahan bakar, kita lanjutkan perjalanan menuju rumah makan Gadang Jaya 3. Sekitar jam 9 pagi kita sudah sampai di rumah makan Gadang Jaya 3. Dan inilah pemberhentian terakhir untuk bus ANS. Karena setelah berhenti di sini, kita tidak ada lagi berhenti di jalan. Langsung berhenti nanti di Pondok Pinang.
Dan setelah selesai makan dan minum di rumah makan Gadang Jaya 3, kita kurang lebih 30 menit kita melanjutkan perjalanan menuju Bakauheni. Dan sekitar jam 11 siang kita sudah memasuki areal pelabuhan Bakauheni. Nah, di sini kita menunggu pembelian tiket ferry online. Nah, sambil menunggu kita bisa istirahat sejenak di dalam mobil atau di luar mobil sambil menunggu kapal penyeberangannya datang. Dan setelah mendapatkan tiket penyeberangan, kembali naik ke atas bus, dan bus yang kita tumpangi segera menuju ke dermaga. Sebentar lagi kita akan memasuki lambung kapal. Sudah siap-siap kita memasuki. Oh, ternyata waktu itu kita ada konvoy, kalau nggak salah 3 mobil bus unit ANS. Ini keadaan waktu memasuki lambung kapal penyeberangan di Bakauheni. Cukup lapang isi kapalnya, nggak begitu bersesak-sesakan. Nah, sudah sampai kita di dalam lambung kapal, dan mobil diatur parkir sama petugas yang ada di dalam kapal. Nah, sudah kita parkirkan mobil dan kita langsung turun dari mobil dan menuju ke atas kapal melalui tangga yang ada di samping kapal. Nah, inilah kondisi waktu berada di dalam lambung kapal penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak. Terlihat di situ ada mobil truk. Nah, inilah dia pinggir tangganya. Nah, sini naik ke atas. Dan bagi yang bawa anak-anak, supaya anaknya dipegang diawasi, jangan sampai nanti masuk ke dalam laut, karena sungguh sangat berbahaya. Nah, dan ini udah sampai di atas kapal, di lantai atasnya, dan waktu itu menunjukkan jam 11:13. Nah, dan di atas inilah kita bisa melihat pemandangan
di sekitar laut Bakauheni. Sungguh-sungguh pengalaman yang mengasihkan. Nah, itulah mobil yang kita tumpangi tadi. Wah, ada ALS, kita numpang pakai mobil ANS. Dan sekitar mengarungi laut 2,5 jam. Nah, sampailah kita di pelabuhan Merak. Sini kita siap-siapkan barang bawaan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, sebentar lagi kapal kita akan merapat dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Pemandangannya cukup bagus. Ini anginnya juga kencang. Oke, sebentar lagi kita akan merapat di pelabuhan Merak. Nah,
Nah, dan kapal sudah bersandar di dermaga dan kita siap-siap naik ke dalam bus masing-masing, karena sebentar lagi bus yang kita tumpangi akan keluar dari lambung kapal penyeberangan dari Bakauheni tadi. Nah, inilah bus yang saya tumpangi tadi, bus ANS. Sebentar lagi kita akan keluar dari kapal penyeberangan. Lumayan lama juga kita di atas kapal, ada kurang lebih sekitar 3 jam lah kalau dari Bakauheni. Udah keluar satu persatu berganti-gantian. Iya, ini giliran mobil kita lagi yang keluar. Ya, sudah keluar kita dari lambung kapal. Dan setelah keluar dari kapal penyeberangan, kita langsung menuju tol Merak Jakarta. Langsung ngetap kartu dulu di gerbang tol Merak menuju Jakarta. Dan disinilah perjalanan yang paling menyenangkan di dalam tol. Dan inilah suasana di jalan tol Merak ke Jakarta, cukup sepi. Bisa kita Pak supirnya memacu bus dengan kecepatan penuh. Lumayan asik melakukan perjalanan kalau sama bus dengan supir yang sudah profesional. Saling kejar-kejaran di jalan tol. Ini ada mobil di depan kita, mobil dari Sumatera Barat juga ini, apa? Oh, MPM ini. Iya, dipotong. Seru kalau di jalan tol ini kayaknya nih. Waduh, dipotong lagi mobil kita sama mobil MPM tadi ya. Ini suasana di jalan tol Merak Jakarta. Bisa memacu kecepatan bus di sini 120 km per jam. Pemandangannya di jalan tol ini cukup bagus, dan bagi yang ingin jalan-jalan ke Jakarta sekarang sudah enak kalau di dalam bus ada mobil pakai AC, udah ada buat untuk ngecas HP, jadi jangan takut HP-nya kehabisan baterai di jalan, karena di tiap-tiap mobil bus kan udah ada untuk mencas HP-nya. Nah, inilah suasananya di jalan tol Merak ke Jakarta.
Dan cukup asik juga di sini kita naik bus, saling kejar-kejaran di jalan tol. Oh, ketemu lagi sama mobil MPM tadi. Sungguh perjalanan yang sangat menyenangkan.
sebentar lagi kita akan memasuki pintu tol Cikupa dan akan melakukan pengetapan kartu tol. Nah, inilah pintu tol gerbang Cikupa. Di sini ditetapkan kartunya nih. Ini Pak supirnya yang ganteng, Pak Saprijal, memang mahir kalau di belakang kemudi. Memang supir profesional nih Pak Saprijal ini, mantap. Dan setelah ngetap kartu tol, kita langsung jalan dan ada truk di depan kita. Ketemu lagi sama mobil Sumbar yang tadi, mobil MPM. Saling kejar-kejaran lagi di jalan tol menuju Poris Tangerang. Dan kalau sudah memasuki pintu tol Cikupa, mobil agak sedikit ramai menuju Jakarta. Dan di depan kita ada mobil bus 2. Apa kira-kira ini mereknya, PO apa, dan saling kejar-kejaran di jalan tol. Cukup seru kayaknya, serasa membawa main game. Ternyata satu PO ini, sama-sama ANS dari Sumatera Barat juga. Yang di depannya apa kira-kira itu? Saling kejar kami bertiga waktu itu. Ya, cukup seru. Dan perjalanan ini memang sangat mengasihkan. Jangan lupa sob, kalau ke Jakarta jangan naik pesawat, naik bus, dijamin happy di atasnya.
Nah, perjalanan ini memang sangat seru, sangat menyenangkan. Ternyata saling potong di sini. Nah, ini apa mobil yang dipotong? Oh, mobil MPM tadi kayaknya ini dipotong sama ANS yang berada di depan kita. Ya. Dan sebentar lagi mobil kita akan keluar di pintu tol Tangerang menuju Terminal Poris.
dan kita sudah memasuki kota Tangerang dan sebentar lagi akan sampai di Terminal Poris.
Cukup ramai perjalanan di kota Tangerang karena banyak mobil pribadi. Sebentar lagi kita akan berhenti di sebentar menurunkan penumpang di Terminal Poris.
dan sampailah kita di Terminal Poris Kota Tangerang. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan ke Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Nah, dan ini Pak Saprijalnya sudah digantikan dengan sopir satunya. Sekarang sudah memasuki sekitaran daerah Pondok Pinang, dan tidak lama lagi kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Di sini kita Pak supirnya nggak bisa kencang karena kendaraan padat. Dan alhamdulillah kita sudah masuk Terminal Pondok Pinang jam 17:10 atau jam 5:10 sore. Dan ini adalah perjalanan dari Pondok Pinang, Jakarta Selatan menuju Sungai Rumbai, Darmas Raya. Nah,
Kita berangkat dari Terminal Pondok Pinang sekitar jam 11:04 tanggal 1 Agustus 2020. Penumpang waktu itu full berangkat dari Jakarta. Dan jam 13.25 mobil yang kita tumpangi sudah memasuki pintu pelabuhan dermaga penyeberangan Merak. Ini langsung menyerahkan, Pak supirnya menyerahkan tiket buat untuk penyeberangan.
Dan pada keberangkatan dari Jakarta ini mobil tidak berhenti dan langsung masuk ke lambung kapal penyeberangan di Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Dan mobil yang kita tumpangi langsung memasuki lambung kapal untuk menyeberang dari Merak ke Bakauheni sekitar jam 13:27 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, inilah suasana di dalam lambung kapal. Cukup lega dan tidak begitu padat kendaraannya, dan ternyata sudah ada mobil dengan PO yang sama terlebih dahulu memasuk dari mobil yang kita tumpangi. Nah, sudah ada mobil PO ANS, sudah ada 2 unit di dalam lambung kapal. Dan inilah suasana di atas kapal penyeberangan dari Merak ke Bakauheni. Pemandangannya sangat bagus karena cuacanya terang dan panas. Dan masih suasana yang sama di atas kapal penyeberangan Merak Bakauheni. Belum berjalan ini kapal, sebentar lagi akan melakukan penyeberangan dari Merak ke Bakauheni. Setelah sekitar kurang lebih 2 jam melakukan perjalanan menyeberang dengan kapal, akhirnya kita sampai di Pelabuhan Bakauheni. Inilah sampai kita merapat ke dermaga. Sebentar lagi kita akan merapat ke dermaga Bakauheni Lampung. Sudah banyak kapal itu yang merapat. Apakah kita akan langsung dapat dermaga atau tidak? Sebentar lagi kita akan merapat di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan siap-siap kita menuju ke lambung kapal untuk menaiki bus yang kita tumpangi tadi dari Pondok Pinang, dan sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan menuju Mamakan Gadang Jaya 3. Kita turun melalui tangga untuk menuju bus yang kita tumpangi tadi, yaitu bus PO ANS. Tangganya hati-hati, kalau itu licin, hati-hati. Itu mobil yang kita tumpangi tadi. Konvoy ada 3 buah unit. Ada satu lagi bus yang lain PO yang di sebelahnya. Ini mobil yang kita tumpangi PO ANS. Nah, kita masuk ke ini mobilnya yang di pinggir, mobil yang kita tumpangi ya. Nah, inilah mobil PO ANS yang lagi naik daun bus PO Sumbar, yaitu PO ANS.
kita siap-siap keluar dari lambung kapal dan sebentar lagi akan kita melanjutkan perjalanan. Nah, jadi mobil bus yang kita tumpang ini pas keluar dari kapal dia tidak berhenti di luar dermaga, dia langsung jalan. Jadi sebaiknya kalau Anda menumpang dengan bus pas di kapal, langsunglah naik ke dalam bus yang Anda tumpangi tadi, biar tidak ketinggalan ataupun nanti kru busnya tidak susah mencari Anda. Dan siap-siap kita keluar dari lambung kapal yang mana tadi kita berangkat dari Pelabuhan Merak. Nah, sekarang sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni. Siap-siap dan dengan sabar Pak supirnya menunggu giliran antrian. Dan sekarang giliran mobil kita yang kita tumpangi keluar dari lambung kapal, dan sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan menuju Rumah Makan Gadang Jaya 3. Nah, kita keluar dari kapal, inilah Pelabuhan Bakauheni. Kita keluar dari kapal. Dan keluarnya dari lambung kapal, bus yang kita tumpangi akan langsung memasuki pintu tol. Dan setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam, sampailah kita di Rumah Makan Gadang Jaya 3. Di sini kita bisa sholat maghrib dulu. Dan yang pengen makan apa minum, nah, silahkan makan dan minum terlebih dahulu, karena pemberhentian selanjutnya di Rumah Makan Simpang Raya Bayung Lincir, sekitar kurang lebih 8 jam perjalanan. Dan beginilah suasana di Rumah Makan Gadang Jaya 3, cukup ramai, bus berhenti di situ nih. Ini mobil yang kita tumpangi yang paling banyak lampunya ini, yang paling banyak, yang paling semarak. Nah, ini dia mobil yang kita tumpangi, mobil POANS. Oh, Kompai berapa ini POANS? 1, 2, 3. Banyak ini mobil. Kita Kompai 3 sini. Ya, Kompai 3. Ada satu lagi. Sama-sama menuju Sumatera Barat. Setelah selesai sholat, makan dan minum, kita melanjutkan perjalanan kembali. Oke. Dan jam 2:20
kita memasuki rumah makan Simpang Raya Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Dan bagi yang belum melaksanakan sholat, bisa laksanakan sholat isya di sini terlebih dahulu. Dan yang pengen makan dan minum, bisa makan dan minum di rumah makan Simpang Raya ini. Dan selesai makan, minum, dan sholat, kita melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Barat. Ini mobil yang kita tumpang ini, lampunya paling banyak. Disco. Dan kita melanjutkan perjalanan. Dan sekitar jam 7 pagi kita sudah sampai di Kabupaten Tebo. Dan ini adalah jembatan Batanghari yang berada di Kabupaten Tebo. Jembatan yang cukup panjang, jembatan Tebo. Dan kita sudah memasuki kota Tebo. Jam 7:15 kita sudah berada di kota Tebo, Provinsi Jambi. Nah, inilah kota Tebo. Dan setelah melakukan perjalanan sekitar jam 7:50 kita memasuki Simpang Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dan sudah mampir kita mendekati Kota Bungo. Sebentar lagi kita akan memasuki Kota Bungo. Dan sekitar jam 8 pagi kita sudah memasuki Kota Bungo. Nah, ini adalah Simpang Jambi, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Dan kita belok ke kanan menuju Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, di mana tempat saya tinggal. Kurang lebih kalau dari Muaro Bungo ke Dharmasraya 1 jam perjalanan.
Dan sebentar lagi mobilnya akan mengisi minyak di SPBU Rantau Ikil. Nah, inilah SPBU Rantau Ikil, masih masuk Kabupaten Morobungu. Nah, sekitar jam 9:05 kita hampir memasuki perbatasan Jambi dan Sumbar. Ini daerah Muara Tukum, Kecamatan Jujuhan, Siri Sekapur, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Nah, itu sudah kelihatan gerbang gardu batas kota, itu gerbangnya. Kita sudah masuki daerah Sumbar. Dan jam 9:05 kita sudah berada di wilayah Sungai Rumbai, Darmasraya. Dan sebentar lagi saya akan sampai di tempat tujuan, yaitu daerah Sungai Rumbai, Darmasraya, Sumatera Barat. Dan terima kasih kepada Pak Supir dan kru PO ANS yang sangat ramah selama dalam perjalanan. Terima kasih. Dan buat sahabat-sahabat semua, ayo kita naik bus. Dan kita sudah memasuki area pasar Sungai Rumbai, Darmasraya, Sumatera Barat. Itu sudah kelihatan puncak menara Masjid Al-Ikhwan. Dan tidak beberapa menit lagi saya sudah sampai di tempat tujuan. Ini Masjid Al-Ikhwan, Pasar Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya. Nah, dan ini memasuki daerah Bukit Berbunga, Sungai Rumbai, Darmasraya. Kurang lebih 1 km dari tempat saya akan turun nanti. Dan bentar lagi saya akan sampai di tempat tujuan. Dan supirnya sudah berhenti, dan sampailah saya di tempat tujuan saya dengan selamat. Terima kasih kepada Pak Supir, saya ucapkan semoga sukses selalu, terutama untuk PO ANS. Terima kasih. Dan sampai jumpa di pengalaman-pengalaman saya selanjutnya yang akan datang.